Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fahridana, NIM T 2019 1260. Di sini saya akan mengulang kembali makalah yang telah kelompok saya presentasikan, yaitu tentang hakikat pendidik. Yang pertama, pengertian hakikat pendidik ialah berdasarkan tinjauan etimologi dalam Kamus KBBI, kata-kata pendidik berasal dari kata dasar didik, yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang seperti yang diharapkan tentang sopan, santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Kemudian ditambah awalan P menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dan dalam bahasa Inggris, pendidik disebut dengan edukator. Dan sementara dalam bahasa Arab disebut dengan mu'allim, murabbi, mursyid, dan ustadz dengan penekanan makna yang berbeda-beda. Dan dalam UU Sisiknas No 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Dwi Nugroho menginventarisasi pendidik meliputi 5 hal. Yang pertama, orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Selanjutnya, pendidik dalam lembaga pendidikan formal disebut dengan guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan pada hakikatnya, pendidik adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Pendidik adalah manusia terhormat karena ia memiliki wibawa, karisma, profesionalisme, kemampuan untuk mentransfer ilmu dan menginternalisasikan nilai-nilai mulia pada peserta didik. Dan dalam pandangan Islam, guru tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, memberikan kepada manusia panca indera, akal, kalbu sebagai alat yang dijadikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rani Wahyunisi dari kelas PAI A6 kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tugas dan peran pendidik. Yang pertama, mengenai tugas pendidik, ahli-ahli pendidikan Islam juga ahli pendidikan Barat telah sepakat bahwa tugas pendidik ialah mendidik. Mendidik adalah bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain. Pendidik jika ingin dalam kegiatannya berhasil mendidik anak harus memahami adab atau etika yang bisa dimaknai juga sebagai tugas kewajiban selaku pendidik yang telah diatur pedomannya berdasarkan nilai-nilai luhur Islam. Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam Al-Brashi menjelaskan tugas dan kewajiban pendidik sebagai berikut. Yang pertama, sayang kepada murid sebagaimana sayang kepada anaknya sendiri. Yang kedua, mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membimbing murid secara penuh, baik dalam cara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajaran. Keempat, membimbing murid agar senantiasa berakhlak baik. Kelima, menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu-ilmu lain di hadapan anak.
Misalnya, pendidik bahasa mengatakan ilmu fikih tidak penting, pendidik fikih mengatakan ilmu tafsir tidak perlu, dan sebagainya. Keenam, menjaga agar materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kematangan dan daya tangkap muridnya. Ketujuh, memilihkan mata pelajaran yang sesuai untuk anak-anak yang kurang pandai atau bodoh. Kedelapan, mengamalkan ilmunya. Ada beberapa hal yang penting perlu ditampilkan ke permukaan dalam teori Al-Ghazali mengenai pendidik tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, mengajarkan kasih sayang, memperhatikan tingkat kemampuan anak, memberi nasihat dengan kasih sayang, berakhlak mulia, bersikap sebagai motivator, dan memperhatikan perbedaan individu. Tugas utama pendidik menurut Al-Ghazali yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah. Yang selanjutnya mengenai peran pendidik. Dalam proses pembelajaran atau pengajaran di dalam kelas, peranan pendidik yaitu meliputi 5 hal. Yang pertama, pendidik sebagai model, pendidik sebagai perencana, pendidik sebagai peramal, pendidik sebagai pemimpin, pendidik sebagai penunjuk jalan atau sebagai pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarti, NIM T2019-1273. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan makalah kami yang berjudul Hakikat Pendidik. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidik. Karakteristik berarti sifat-sifat yang khas dari seseorang. Jadi di sini adalah seorang guru haruslah mempunyai karakteristik yang dapat membedakannya dengan yang lain. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi yang dikutip oleh Rama Yulis menyatakan bahwa tugas pendidik satu sebagai penyuci, yaitu membersihkan, memelihara, dan mengembangkan fitrah manusia. Yang kedua sebagai fungsi pengembang, yaitu menginternalisasikan dan mentransformasikan informasi kepada peserta didik. Ditinjau dari dewasa susila, seorang pendidik mempunyai karakteristik satu, mempunyai jiwa sosial yang utuh, mempunyai jiwa individu yang utuh, dan bertindak sesuai norma kemanusiaan dan norma kesusilaan. Rama Yulis juga menyatakan bahwa seorang pendidik muslim mempunyai sifat satu, bersifat ikhlas. Di sini dijelaskan bahwa pendidik haruslah mempunyai sifat ikhlas, yaitu semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua, berwatak rububiyah. 3. Bersifat sabar dalam mengajar, yaitu seorang guru haruslah menahan emosi dan juga amarahnya ketika mengajar seorang siswa, serta bersifat sabar dalam mengajarnya. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi atau ditambah-tambahi dalam menyampaikan materi dan sebagainya. Yang kelima, mampu menggunakan mengajar yang bervariasi. Di sini agar siswa lebih merasa lebih senang karena metode yang diajarkannya tidak membosankan dan juga karena bervariasi. Yang keenam, mampu mengelola kelas. Di sini adalah seorang pendidik haruslah bisa memanajemen kelas, mengatur kelas dan mengelola kelas agar tetap dalam kondisi stabil, optimal, dan dapat berjalan dengan baik. Dan mengetahui psikis anak. Seorang pendidik juga haruslah mempunyai sifat yang terbuka kepada anak. Selanjutnya, mengetahui psikis anak. Seorang pendidik haruslah mengetahui psikis anak agar ia tahu bahwa seperti apa yang dialami oleh seorang anak didiknya, serta harus paham tentang perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya, bersikap tegas dan profesional dalam pengajaran. Bersifat tegas dan profesional haruslah
ada pada diri seorang pendidik agar ia dapat bersifat disiplin dalam mengajar dan juga profesional dalam mengajar. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najibullah, NIM T2019-1257, akan mempresentasikan mengenai makalah kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan yang berjudul Hakikat Pendidik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kode etik pendidik. Kode etik pendidik terbagi atau tersusun dari dua kata, yakni kode etik dan pendidik. Kode etik sendiri yakni suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan, atau dapat dipahami dengan yang berhubungan dengan perilaku seseorang. Sedangkan pendidik merupakan guru atau orang yang dikenai tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, menengah, dan ke atas dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dapat kita pahami, kode etik pendidik atau guru adalah norma-norma yang harus dilakukan atau diamalkan oleh setiap pendidik atau guru dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Adapun tujuan penyusunan kode etik yakni untuk menjunjung tinggi martabat pendidik atau guru, menjaga dan memelihara kesejahteraan para guru atau pendidik, meningkatkan pengabdian pendidik dan guru, dan meningkatkan mutu pendidik dan mutu organisasi pendidik atau guru. Kode etik guru di Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia dari seluruh Indonesia, pertama dalam Kongres 12 di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan lagi dalam Kongres ke-21 PGRI nomor 6 Kongres 21 PGRI 2013 tentang kode etik guru di Indonesia. Adapun isi dari kode etik guru tersebut yakni sebagai berikut. 1. Etika guru. Poin A. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Poin B. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Etika guru terhadap peserta didik. Poin A. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Poin B. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Poin C. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Etika guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Poin A. Menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. B. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Poin C. Menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 4. Etika guru terhadap masyarakat. Poin A. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Poin B. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. 5. Etika guru terhadap teman sejawat. Poin A. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Poin B. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi,
seni keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. 6. Etika guru terhadap profesi. Poin A. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. Poin B. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Poin C. Melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. 7. Etika guru terhadap organisasi profesi. Poin A. Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Poin B. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Poin C. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. 8. Etika guru terhadap pemerintah. Poin A. Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Poin B. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian, kami mengucapkan mohon maaf yang sekian dari kelompok kami. Mohon di like, subscribe, dan komen yang baik-baik saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.